Jangan-jangan gitu. Ini jadi semacam pancingan. Hasto tuh jadi kayak jadikan umpan gitu. Tapi habis itu ya digoreng KPK. Diganti semua. Dan setelah itu Presiden Prabowo bisa menetapkan paket pimpinan KPK sesuai dengan aturan gitu. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK harus benar-benar didukung dengan argumen dan bukti yang kuat. Karena kalau tidak begitu, bisa saja KPK kalah melawan Hasto di peradilan nanti jika PDIP benar-benar mengajukannya. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kemarin KPK setelah berkirim surat ke media untuk memberitakan bahwa Hasto sudah tersangka, setelah digoreng-goreng di media, setelah beritanya viral di mana-mana, baru setelah itu KPK melakukan konvers. Dan seperti yang saya prediksi dan bahas di video sebelumnya, ini konvers KPK kayaknya pasti lucu nih, dan terbukti lucu memang gitu, karena membangkitkan kasus yang sudah selesai sejak tahun 2020 lalu tanpa bukti baru. Dan itulah yang disampaikan oleh KPK dalam konversnya kemarin gitu. Jadi semuanya hanya cerita-cerita dari masa lalu. Dan parahnya cerita yang disampaikan oleh KPK itu menjadi sangat-sangat sulit sekali untuk kita terima. Karena nggak logis gitu. Ibarat menceritakan seekor kucing yang memakan habis kepala gajah. Dimakan tuh. Kan kita sulit untuk menerima itu, kayaknya cuma karangan aja gitu kan. Karena ada dua cerita yang menurut saya ini gak masuk akal, tapi dipermasalahkan oleh KPK, dan entah tujuannya seperti apa gitu. Saya nggak ngerti kenapa KPK kemudian mempermasalahkan atau menceritakan seperti ini. Yang pertama adalah KPK bilang pada tanggal 8 Januari 2020 lalu, Hasto Kristianto meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku. Dan Harun Masiku ini diperintahkan atau disuruh untuk menenggelamkan HP-nya ke dalam air dan meminta Harun Masiku untuk kabur. Oke, mungkin bagi sebagian kalian masih tidak paham di mana letak lucunya gitu ya, sabar gitu ya. Itu fakta yang pertama yang disampaikan oleh pihak KPK. Kemudian pada 6 Juni 2024, Hasto Kristianto dituduh meminta untuk menenggelamkan HP pegawainya sebelum diperiksa oleh KPK. Ya, karena bulan Juni lalu KPK kan memeriksa Pak Hasto gitu ya. Itu katanya ada proses pegawai hanya Hasto ini menenggelamkan HP dengan alasan supaya tidak ditemukan oleh pihak KPK bukti-bukti atau HP-nya. Dari dua cerita ini gitu ya, KPK seperti kebingungan dan ya kayak nggak ngerti dengan apa yang coba mereka sampaikan gitu. Mereka itu bingung sendiri antara cerita dengan tujuan yang coba dicapai, dan bagi saya ini menjadi satu cerita pendek yang menunjukkan kebodohan dan kegaptekan KPK terkait HP. Ya, karena meminta Harun Masiku katanya untuk menenggelamkan HP, itu kan narasi yang coba dibangun supaya apa? Supaya buktinya itu rusak. Supaya HP-nya itu rusak dan kemudian tidak bisa dijadikan bukti atau menjadikan Hasto ini sebagai tersangka gitu ya. Jadi coba dihalang-halangi, coba buktinya dihilangkan dengan cara menenggelamkan HP. Masalahnya HP itu nggak rusak kalau cuma ditenggelamkan. Iya kan gitu. HP kita tuh berapa kali sih tenggelam di air gitu ya, entah tenggelam di kolam, entah kejebur bak mandi gitu kan. Itu nggak rusak gitu. Sejelek-jeleknya HP, kalau tenggelam atau kebasahan atau kehujanan, ya tinggal dijemur, beres. Sejak HP masih ninut-ninut kayak Nokia gitu ya, sampai yang smartphone hari ini, kalau basah tinggal dijemur aja gitu. Dijemur sampai kering betul, nggak usah dihidupkan. Nanti ketika dihidupkan, ketika sudah kering betul, ya hidup. Jadi nggak bisa kemudian ditenggelamkan ke air kemudian rusak itu nggak masuk akal gitu, karena HP yang nggak rusak. Dan kalau alasannya supaya ini tidak ditemukan sama KPK katanya, makanya ditenggelamkan ke air, ya ini menjadi lebih lucu lagi gitu. Karena kok bisa nggak ditemukan gitu? Karena kalau ditenggelamkan dalam rangka supaya tidak ditemukan oleh KPK, itu kan berarti proses penenggelamannya itu di laut lepas di Samudra Atlantik misalkan, atau setidaknya di sungai lah gitu ya.
Tapi kalau KPK tahu bahwa handphonenya itu ditenggelamkan ke laut, harusnya kan disampaikan di laut. Ya sebutkan aja di mana lautnya gitu ya, supaya nanti kalau misalkan mau dicari gitu ya buktinya, itu kan bisa dievakuasi sebenarnya. Kalau KPK tahu di laut yang mana, gitu kan. Kalau KPK tahu posisi, lokasi, atau proses penenggelaman alat bukti atau HP milik Pak Hasto atau Harun Masiku, mereka tahu tempatnya, ini pasti akan jadi satu drama politik yang sangat luar biasa. Basarnas bisa diturunkan untuk mengevakuasi HP gitu. Entah ditemukan atau enggak, yang penting evakuasi dulu gitu kan. Supaya ini membangun satu drama-drama untuk menghancurkan Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan sejak tahun 2020 lalu. Mestinya itu bisa dilakukan gitu. Drama-drama kayak gini itu bisa dilakukan oleh KPK kalau KPK itu tahu. Tapi kalau KPK nggak tahu, lah kok bisa KPK kemudian mengarang cerita atau membuat cerita yang seperti ini? Ya. Kenapa bilang direndam atau ditenggelamkan kalau memang nggak tahu gitu? Jadi ya antara ditenggelamkan dengan tujuan merusak atau ditenggelamkan dengan tujuan supaya tidak diketahui, bagi saya ini menjadi satu cerita yang sama sekali nggak nyambung dengan aslinya gitu. Jadi KPK itu kayak kebingungan gitu. Cerita menenggelamkan HP itu tujuannya untuk menghilangkan atau untuk merusak alat bukti. Iya kan gitu. Kan mereka kebingungan sendiri gitu. Kalau tujuannya untuk merusak, jelas nggak bisa rusak, bisa diperbaiki kok. Bisa diservis itu. Jangankan di konter-konter besar di kota gitu ya, di desa-desa itu aman. Bahkan kita bisa melakukannya sendiri kalau cuma masalah ditenggelamkan ke dalam air. Kalau tujuannya untuk menghilangkan gitu ya, ditenggelamkan di laut lepas, di samudra atau di sungai setidaknya gitu ya. Ya setidaknya KPK harus tahu di mana posisinya, dan kalau tahu posisinya kenapa nggak dicari? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi di luar cerita soal HP yang ditenggelamkan yang sekarang kemudian menjadi viral beritanya di media gitu ya, seperti sangat-sangat membodohi masyarakat, karena ya masyarakat itu kan gampang percaya dengan cerita-cerita seperti ini sekalipun nggak masuk akal gitu kan. Ya itulah masyarakat kita. Tapi ya saya merasa bahwa ini perlu untuk saya sampaikan karena lucu gitu. Apalagi ketika KPK mempermasalahkan bahwa Harun Masiku ini diletakkan atau diposisikan di daerah pemilihan yang tidak sesuai dengan asal atau domisilinya. Karena menurut KPK ini dipermasalahkan bahwa Harun Masiku ini ditaruh di Dapil Sumatera Selatan 1. Padahal Harun Masiku ini dari Sulawesi Selatan katanya. Ini bagi saya gitu ya. Itu seperti mempermasalahkan kita makan nasi. Padahal kita tiap hari makan nasi, terus kemudian tiba-tiba ada orang mempermasalahkan kalau kita ini harusnya jangan makan nasi, makan gandum aja. Ini seperti ini gitu. Karena menempatkan seorang kader atau caleg di daerah pemilihan itu kan memang kewenangan partai politik. Terserah partai gitu. Ya. Dan kalau soal tidak sesuai dengan domisili atau asalnya, bukankah 59% caleg di Pileg 2024, 59%-nya itu daerah pemilihannya tidak sesuai dengan asal atau domisilinya. Seperti Bang Adian misalkan, itu di Bogor, padahal bukan orang Bogor. Atau teman saya, Mas Zuhairi, Ustadz Zuhairi Misrawi, itu kan ya orang Sumeneb gitu. Tapi dapilnya Jakarta. Jadi kan kalau itu dipermasalahkan sama KPK, itu kan menunjukkan bahwa KPK kayaknya memang kekurangan bukti gitu kan. Ya, ini bukan soal pro Hasto atau pro dengan PDI Perjuangan atau anti dengan KPK, enggak gitu. Tapi kita itu berharap satu cerita atau satu bukti yang lebih masuk akal, yang lebih bisa kita terima gitu. Karena kalau cerita-cerita KPK seperti ini, itu kan kayak membodoh-bodohi kita. Itu kayak menentang akal sehat kita gitu kan. Ya, sehingga ya mungkin banyak orang kemudian jadi terpengaruh atau percaya dengan drama-drama menenggelamkan HP yang dibangun oleh KPK gitu. Tapi ya bagi saya jadi gak masuk akal masa sih gitu. Karena antara cerita dengan tujuannya itu gak nyambung gitu. Kalau tujuannya untuk merusak atau menghilangkan, kan bukan begitu caranya. Lebih masuk akal kalau misalkan KPK bilang handphonenya itu dibakar gitu ya, dimusnahkan atau dihancurkan, ditumbuk, itu lebih masuk akal.
Kalau ditenggelamkan ke air, kan itu nggak rusak gitu. Ya, kita menunggulah bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK ini sebaiknya yang lebih masuk akal gitu ya. Tapi kalau cerita-ceritanya seperti ini tidak sesuai dengan kenyataannya, HP direndam, dapil dipermasalahkan, itu kan jadi seperti mengkonfirmasi tuduhan-tuduhan dari PDI Perjuangan kepada KPK. Karena PDIP mengatakan bahwa ini adalah politisasi dan sebagainya gitu ya. Sementara KPK kayak mengkonfirmasi, iya memang gitu. Karena cerita-ceritanya gak masuk akal. Ini terlalu mengada-ngada gitu, dan saya nggak tahu, yang namanya politik itu bagi saya menarik dan unik sekali, karena status tersangka itu ya kadang-kadang itu tidak selesai dengan penjara, karena ya kadang ada orang yang dijadikan tersangka ya tetap tersangka, bertahun-tahun tetap tersangka, tidak diproses sama sekali, sehingga saya kok curiga bahwa apa yang dilakukan oleh paket pimpinan KPK yang baru dengan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka itu menjadi semacam ikan yang kemakan umpan. Ya. Kayaknya gitu ya, ini adalah satu cerita atau pintu masuk untuk mengganti paket pimpinan KPK atau setidaknya ketua KPK hari ini. Karena ketua KPK atau paket pimpinan KPK hari ini yang baru dilantik adalah paket pimpinan KPK yang ditunjuk dan dipilih di eranya Jokowi, yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi waktu itu. Seharusnya paket pimpinan KPK dan seleksinya itu dilakukan oleh presiden yang baru. Tapi kemudian KPK yang baru ini itu dilakukan di eranya Jokowi, dari seleksi sampai kemudian pengajuannya ke DPR. Jangan-jangan gitu ya, dengan kasus Hasto dijadikan tersangka, dengan tanpa bukti-bukti yang kuat, dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal seperti ini, itu menjadi satu pintu masuk atau alasan bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan mengganti semua paket pimpinan KPK karena terbukti tidak mampu bekerja secara profesional. Jangan-jangan gitu, ini jadi semacam pancingan, Hasto tuh jadi kayak jadikan umpan, dimakan sama ikannya, sama KPK gitu ya. Tapi habis itu ya digoreng KPK-nya, diganti semua. Dan setelah itu Presiden Prabowo bisa menetapkan paket pimpinan KPK sesuai dengan aturan gitu. Sehingga paket pimpinan KPK hari ini yang sudah dilantik, yang ditunjuk oleh Pak Jokowi di masa Pak Jokowi itu ya akhirnya hanya berusia sekitar beberapa bulan. Ya, kita lihat saja, namanya politik itu yang sangat unik dan menarik sekali, dan cerita masih belum selesai sampai kemudian Pak Hasto nanti kalau misalkan benar-benar tersangka dan kemudian dipenjara. Ya, saya nggak melihat ada kemungkinan mengarah ke sana, tapi ya kita tunggu saja gitu. Apapun skenario atau rencananya ke depan, ada kemungkinan apa yang saya sampaikan ini mendekati kebenaran. Karena sekali lagi, ini bukan soal pro dengan PDI Perjuangan atau pro dengan Hasto atau anti dengan KPK, enggak. Tapi data, cerita, narasi yang dibangun oleh KPK benar-benar sulit untuk kita terima. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari Mas Alif Rahman. Jadi ini ada berita, yaitu dari pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, yang menyarankan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan oleh KPK. Hasto dinilai punya hak untuk mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Lalu karena Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK disebut bisa melakukan jemput paksa terhadap yang bersangkutan. Meski begitu, menurut Abdul Fikar, Hasto Kristianto pun juga bisa bersembunyi sambil menunggu hasil uji penetapan tersangka pada sidang pra-peradilan. Abdul Fikar Hajar lalu mencontohkan kasus Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur berhasil menang gugatan pra-peradilan yang diajukan atas penetapan tersangkanya oleh KPK. Selain itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan juga menyatakan hal serupa. Sekjen PDIP itu bisa mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan menurutnya hak tersangka atau ahli warisnya. Bukan saja semua itu di peradilan nanti untuk lebih baiknya.
Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.